Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Baik kan? Di sini Ibu akan menjelaskan mengenai materi teks deskripsi. Tidak lupa bahwa tujuan pembelajaran teks deskripsi ini siswa mampu mengidentifikasi informasi dalam teks deskripsi seperti jenis teks deskripsi dan ciri umum teks deskripsi dari segi tujuan dan isinya. Yang kedua, siswa mampu menjelaskan isi teks deskripsi tentang objek. Ketiga, siswa mampu menelaah struktur dan kebahasaan dari teks deskripsi. Dan yang terakhir, siswa mampu menyajikan data, gagasan, kesan dalam bentuk teks deskripsi tentang objek. Yang pertama, pengertian teks deskripsi. Teman-teman, ada yang tahu pengertian teks deskripsi itu apa? Pengertian teks deskripsi adalah teks yang menggambarkan atau memaparkan suatu objek secara jelas dan terperinci. Yang kedua, ciri umum teks deskripsi dari segi tujuannya dan isinya. Yang pertama, teks deskripsi dari segi tujuannya yaitu melukiskan secara rinci atau penggambaran sekonkret mungkin suatu objek, suasana, perasaan sehingga pembaca itu seakan-akan melihat, mendengar, mengalami apa yang dideskripsikannya. Selanjutnya, teks deskripsi dari segi isi, yaitu yang pertama, isi teks deskripsi diperinci menjadi perincian bagian-bagian objek. Yang kedua, isi teks deskripsi menggambarkan secara konkret. Dan yang ketiga, isi teks deskripsi bersifat personal dengan kandungan emosi sehingga menggunakan kata-kata dengan emosi yang kuat. Selanjutnya, jenis teks deskripsi berdasarkan bentuknya. Yang pertama, teks deskripsi berdiri sendiri sebagai teks. Maksudnya, teks yang mendeskripsikan benda atau manusia secara tersendiri dan bukan menjadi bagian dari teks yang lain. Yang kedua, teks deskripsi yang menjadi bagian teks lain. Maksudnya, teks deskripsi yang terdapat pada bagian teks yang lain. Misalkan dalam sebuah novel, cerpen, lagu, iklan, dan lain-lainnya. Pola isi teks deskripsi. Pola isi teks deskripsi ini ada dua macam. Yang pertama, pola subjektif. Pola subjektif adalah pola yang digunakan untuk menggambarkan objek namun dengan disertai opini dari penulis. Yang kedua, pola objektif. Pola objektif adalah pola yang digunakan untuk menggambarkan objek yang tidak disertai dengan opini penulis. Misalkan, menulis karya ilmiah. Berikutnya mengenai struktur dari teks deskripsi. Struktur teks deskripsi ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, identifikasi atau gambaran secara umum. Gambaran secara umum ini berisi nama objek yang dideskripsikan, kemudian lokasi, kemudian sejarah lahirnya, kemudian makna dari namanya, dan pernyataan umum tentang objek. Yang kedua, deskripsi bagian. Deskripsi bagian ini berisi perincian bagian objek tetapi diperinci berdasarkan tanggapan subjektif dari penulis. Dan yang terakhir yaitu penutup. Penutup ini berisi kesimpulan atau kesan secara umum. Yang terakhir, kita akan mempelajari kebahasaan dari teks deskripsi. Yang harus diperhatikan dalam kebahasaan teks deskripsi yaitu antara lain yang pertama, kalimat yang digunakan dalam teks deskripsi berisi penjelasan terperinci gunanya untuk mengkonkretkan. Yang kedua, kalimatnya menggunakan cerakan panca indera. Ketiga,
Teks deskripsi itu menggunakan kata umum dan kata khusus. Yang keempat, menggunakan pilihan kata yang bervariasi. Yang kelima, penggunaan huruf kapital, tanda koma, tanda titik pada teks deskripsi harus diperhatikan. Yang keenam, penggunaan kata depan di dan awalan di. Dan yang ketujuh, harus memperhatikan penulisan kata berawalan men yang dirangkai dengan kata yang diawali dengan huruf K, T, T, dan S. Demikian tadi penjelasan Ibu mengenai teks deskripsi. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.